Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak saudara membaca Alkitabnya di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Filipi pasal 3 ayat ke-10. Jika sudah dapat, mari kita akan baca bersama-sama. Nah, itu lebih besar di slide, saudara bisa lihat di monitor ya. Mari kita akan membaca bersama-sama. 3, 2, 1. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Satu ayat saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar malam hari ini. Saya akan ajak saudara membahas khusus dari tema tentang mengenal Yesus Kristus lebih dalam. Bagaimana saudara dan saya bisa mengenal Yesus lebih dalam? Ini kayaknya pertanyaan yang mudah, tapi agak sukar juga untuk dijawab, atau sudah akan menjelaskannya seperti apa. Bagaimana saya bisa mengenal Yesus Kristus lebih dalam? Nah, tadi pagi saya sudah bahas satu bagian di ayat ini. Nah, saya mengulang sedikit terlebih dahulu. Beberapa minggu di belakang saya sudah terus-menerus menyampaikan, seingat saya 2 atau 3 kali berkaitan dengan Alkitab adalah firman Allah dan dasar kebenaran bagi hidup saudara dan saya. Alkitab adalah wujud penyataan Allah, menyatakan dirinya kepada saudara dan saya untuk dikenal lebih dalam. Oleh karena itu saya mendorong di dalam beberapa kali khotbah saya, pengajaran yang saya sampaikan untuk saudara secara pribadi atau mungkin di dalam kelompok bersama-sama atau bersama dengan anak, istri, keluarga saudara, untuk tekun membaca Alkitab. Kemudian tidak hanya tekun membaca, merenungkannya, membuat catatan-catatan yang penting dan berguna bagi hidup saudara, lalu mempelajarinya, mengkajinya lebih dalam, bersedia untuk mempelajarinya. Saudara-saudara, ini penting karena Alkitab adalah firman Allah dan Allah menyatakan dirinya di sana untuk dikenal kepada saudara dan saya. Dan terus saya memberikan dorongan tersebut. Kenapa ini penting? Saudara, ketika Alkitab menyatakan Allah bagi saudara saya, itu ada penyataan Allah bagi kita. Saudara-saudara, kita dibentuk pengertian pemahaman kita tentang siapakah Allah yang kau percaya di dalam Yesus Kristus. Jadi pemahaman pikiran saudara, ya, akal saudara, akal budi saudara terbentuk untuk bisa mengenal siapa Allah yang kau percaya di dalam Yesus Kristus lewat Alkitab. Lalu bagaimana cara yang lain? Oleh karena itu jangan ditinggalkan Alkitabnya, saudara harus terus belajar, saudara harus membacanya, jangan ditinggalkan. Ya, kalau sudah tinggalkan itu, bagaimana pemahaman pikiran saudara, akal saudara bisa terbentuk memahami Allah, ya, mengerti Dia, mengenal Dia lebih dalam. Karena dari pengenalan itu, pemahaman saudara dari pengertian tentang Allah yang sudah pelajari dari Alkitab, itu akan membangkitkan kesadaran dalam diri saudara, mendorong kesadaran saudara terus timbul dan kuat untuk tahu bahwa Allah yang kau percaya, seperti pujian itu tadi, Dia Allah Immanuel, beserta dengan saudara. Dia hadir menyertai saudara dalam segala situasi. Dibutuhkan kesadaran untuk menyadari Allah ada, Allah hidup, Dia berkarya di dalam hidup saudara dan saya. Kesadaran ini terbentuk ketika saudara belajar Alkitab. Ya, kalau enggak bisa. Ya, belajarlah Alkitab, itu Allah menyatakan dirinya dan saudara bisa mengenal Dia lebih dalam di sana. Lalu yang lain, tadi pagi saya membahas di ayat 10, kita bisa mengenal Yesus Kristus lebih dalam lewat kuasa kebangkitannya. Ya, jadi lewat Alkitab itu membentuk pengertian pemahaman saudara. Jadi saudara semakin menyadari setiap saat
dia ada, dia hidup, dia bekerja dalam hidup saudara. Di dalam setiap peristiwa hidupmu, dia tidak meninggalkan saudara. Pagi ini, tadi pagi saya bicara tentang mengenal Yesus Kristus lewat kuasanya yang bekerja atas hidup saudara dan saya. Dalam peristiwa-peristiwa hidup yang saudara alami, melalui kuasanya. Kuasa itu bicara sesuatu yang mendorong, melampaui kekuatan, kemampuan saudara. Mungkin ketika diperhadapkan pada satu keadaan yang saudara rasa sukar, berat, itu sebuah hal yang sulit bagi saudara, mungkin sudah mentok, tidak ada jalan. Nah, ketika kita bicara kuasa kebangkitan Kristus, itu semacam kemampuan, kekuatan yang datang dalam diri saudara atau terjadi atas satu peristiwa yang rumit dalam hidup saudara, itu melampaui kekuatan saudara. Kita perlu mengalaminya, tidak hanya kita perlu memahaminya, tapi saudara kita perlu mengalaminya, saudara bisa menyentuhnya, saudara melihat itu terjadi, dan itu saudara alami dalam hidup saudara, kuasa kebangkitan Kristus. Nah saudara-saudara, yang berikut, bagaimana engkau bisa mengenal Yesus Kristus lebih dalam? Lewat penderitaan. Ya. Kalau sore ini ada di antara saudara, tadi pagi datang dan saudara mengikuti live streaming kita sore hari ini. Nah, yang berikut adalah saudara bisa mengenal Yesus Kristus lebih dalam lewat penderitaan yang dialami. Wah, kayaknya ini bagian yang tidak enak ya, saudara-saudara. Di ayat 10 saya ulangi, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Haleluya. Dalam pasal 1 ayat 29 firman Tuhan katakan, Filipi juga, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita, ya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Haleluya. Saudara-saudara, rupanya karunia Allah bagi saudara dan saya tidak hanya berupa saudara kemudian menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, engkau memiliki hubungan di dalamnya, tapi firman Tuhan katakan engkau diberi juga bagian untuk menderita bersama dengan Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak saudara belajar di bagian ini karena seperti ini bertentangan. Tidak ada seorang pun yang menyukai penderitaan. Penderitaan itu diartikan sebagai satu peristiwa yang mendatangkan kesedihan. Satu buah peristiwa yang mendatangkan kesusahan atas hidup seorang. Penderitaan digambarkan sebagai sesuatu yang mendatangkan hal-hal yang rumit yang dia alami dalam hidupnya. Itu digambarkan sebagai penderitaan, saudara-saudara. Dan firman Tuhan katakan, bagaimana saudara dan saya bisa mengenal Yesus Kristus lebih dalam? Bagian ketiga adalah melalui penderitaan. Mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Yesus Kristus untuk menyelamatkan saudara dan saya, menebus saudara dan saya, jiwa saudara dari dosa, dari kehidupan saudara yang lama yang tidak berguna, yang sudah mati terbelenggu oleh dosa, ditawan oleh segala tipu daya iblis. Yesus mengorbankan hidupnya. Yesus menderita di atas kayu salib, bahkan Alkitab mengatakan dia sampai mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengatakan kalau engkau ingin mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, mengenal Dia lebih dalam, maka ambil bagian di dalam penderitaan yang pernah dialaminya. Mungkin saudara dan saya tidak akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Yesus Kristus di salib. Tapi ketika kita bicara tentang arti dari penderitaan, yaitu satu peristiwa yang mendatangkan kesedihan, peristiwa yang mendatangkan kesusahan, kesukaran atas hidup kita, saudara dan saya bisa merenungkannya. Peristiwa apa
yang engkau alami, yang bisa mendatangkan kesusahan, kesedihan, kesukaran dalam hidupmu, adalah sesuatu yang alami di dalam hidup manusia ketika dia diperhadapkan pada kesulitan, kesedihan, kesukaran, dia ingin cari jalan keluar secepat mungkin. Dia tidak mau berada di keadaan itu secepat mungkin. Atau dia bisa berusaha cari jalan pintas walaupun salah untuk maksud supaya tidak mengalami itu berlama-lama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengatakan, mari engkau ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Mungkin bentuknya akan berbeda. Tapi mari kita mulai memahami malam hari ini bahwa rupa-rupanya mengambil bagian dalam keadaan yang mungkin menyedihkan dalam peristiwa hidup saudara. Ada satu keadaan yang membuat hidupmu susah, yang membuat hidupmu tertekan, membuat keadaanmu tidak baik. Sesekali kita mulai berpikir sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, kita merenung. Adakah aku lebih baik mengambil bagian dalam kesusahan dan memahami bahwa ini bagian penderitaan seperti yang pernah Kristus alami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memahami penderitaan itu sebagai bagian, sebagai akibat yang ditimbulkan oleh karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Manusia telah terputus hubungannya dengan Allah. Kejadian pasal 3 menjelaskan kepada saudara dan saya kebenaran firman Tuhan. Bagaimana penderitaan itu mulai datang ke dalam hidup manusia. Ketika manusia mulai mengikuti keinginannya sendiri dan melawan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden yang supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Saudara-saudara, firman Tuhan yang baru saja saya baca memiliki arti bagi saudara dan saya, bahkan bagi semua manusia yang tinggal dalam dunia ini, tidak terkecuali saudara yang percaya ke dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Kita memiliki peluang yang sama seperti semua manusia yang tinggal dalam dunia ini untuk mengalami penderitaan dalam hidup saudara. Sebagai satu peristiwa yang kadang tak dapat dihindarkan. Tak dapat engkau lewati begitu saja. Sebagai akibat dari manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi kadang kita harus paham dari sisi kebenaran firman Tuhan ini, ketika ada kesusahan, kerumitan datang, persoalan-persoalan yang mengagetkan hidup saudara, saudara mulai berpikir, ya, penderitaan itu memang sudah pernah terjadi dan akan terus terjadi pada manusia yang hidup di dalam dunia ini, termasuk saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan itu seperti sebuah titik kejut ya. Jadi kalau saudara pernah pegang stop kontak dan tiba-tiba kabel yang sudah tancapkan itu ada ngelupas sedikit. Lalu ada aliran listriknya di sana dan tiba-tiba sudah terkejut gitu. Sudah paham ada aliran listrik di dalamnya. Penderitaan itu semacam titik kejut bagi saudara dan saya untuk menyadari bahwa dunia ini yang sudah tempati adalah fana. Tidak boleh menaruh pengharapan saudara seumur hidup ada dalam dunia ini.
Penderitaan itu menunjukkan kepada saudara dan saya seperti yang firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Artinya saudara-saudara, ketika ada satu penderitaan menghampiri hidup saudara dan itu tak terhindarkan, karena kadang penderitaan yang dimaksud oleh Alkitab adalah sebuah peristiwa di mana engkau tidak bisa menghindarinya lagi. Dan kau harus jalan dan masuk ke dalamnya dan engkau tidak punya pilihan. Itu semacam sebuah titik kejut bagi saudara untuk mengingatkan bahwa memang dunia ini fana, telah jatuh ke dalam dosa, ada banyak kesusahan, ada banyak kesukaran, ada banyak kesulitan yang engkau akan jumpai. Tapi di saat yang sama engkau diingatkan bahwa engkau punya pengharapan akan satu tempat kediaman surgawi yang lebih baik dari dunia ini, yang kekal, yang Allah sendiri menyediakannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Artinya ketika sudah diperhadapkan pada keadaan tersebut, sudah mulai menyadari terima kasih Tuhan. Rupanya ini mengingatkan saya bahwa hidup saya ini tidak hanya dalam dunia ini. Satu kali saya akan sampai ke tempat kediaman surgawi. Yang Yesus katakan, aku pergi mendahului engkau kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Seperti yang firman Tuhan katakan, kemudian selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengandalkan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Artinya kita diajari oleh firman Tuhan ketika sudah sebuah kesusahan yang kita anggap sebagai sebuah penderitaan, apapun itu yang kau katakan penderitaan. Maka firman Tuhan katakan jangan engkau mengeluh. Jangan habiskan hidupmu di dalam keluhan, bersungut-sungut menggerutu atas keadaan itu, apalagi menyalahkan Tuhan. Jangan. Karena itu harusnya membawa kesadaran saudara dan saya menjadi sebuah titik yang mengejutkan saudara untuk menyadari, ada tempat kediaman di sorga yang lebih baik, yang kekal melampaui keadaan yang kau alami di dalam dunia ini telah disediakan oleh Yesus Kristus. Engkau percaya yang telah menyelamatkan hidup saudara dan saya dari dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan rupa-rupanya adalah bagian yang terbaik untuk engkau mengenal Yesus Kristus lebih dalam. Kayaknya tidak enak saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu bagaimana kita memahaminya? Jika engkau diperhadapkan pada satu kesulitan, pada keadaan di mana itu engkau anggap sebuah penderitaan. Jadi penderitaan ini bisa bicara tentang sakit. Sakit penyakit yang engkau alami. Sakit apa saja. Kesusahan, itu juga penderitaan. Kelemahan-kelemahan yang datang dalam hidup saudara yang menyusahkan engkau. Keterbatasan yang mungkin saudara dan saya alami. Menjadi bagian yang membingkai pengertian dari penderitaan. Bagaimana engkau memahaminya sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Kalau orang-orang mungkin tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, tidak ada Alkitab sebagai dasar pikirannya, dia bisa lakukan apa saja untuk dia keluar dari situasi itu. Ada banyak peristiwa kita dapatkan, kita baca beberapa waktu belakangan ini, kemudian artis bunuh diri gitu ya. Apa dia tidak kurang populer, dia populer, dia punya segala sesuatu, karirnya bagus. Kita shock, kita kaget, tiba-tiba dia memutuskan untuk bunuh diri. Ada para pejabat yang tidak kekurangan apa-apa. Kemudian entah bagaimana dia memilih untuk bunuh diri sebagai jalan keluar karena tidak sanggup mengatasi penderitaan yang dialaminya. Yang lain lagi, ada orang-orang kemudian diperhadapkan pada sakit tertentu,
Saking menderitanya dia lebih memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Saudara-saudara, engkau yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kita harus membangun pengertian pemahaman kita bagaimana cara kita memahami, menanggapi penderitaan yang datang ke atas hidup saudara dan saya. Saudara-saudara, kita harus punya cara pandang yang berbeda. Karena engkau mengenal Allah lewat Alkitab yang kau baca. Oleh karena itu sangat penting saudara tahu Alkitab saudara. Itu dasar kebenaran yang akan mengarahkan hidup saudara. Ketika ada kesusahan datang, penderitaan datang, firman Allah akan menjawab saudara. Membangun pemahaman pengertian dalam diri saudara, engkau mengenal siapa Allah yang sanggup hadir di tengah penderitaan sekalipun. Saudara-saudara, Roma pasal 8 ayat 26 mengatakannya demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Haleluya. Roh Allah, Roh membantu saudara dan saya dalam kelemahan saudara. Artinya ini kelemahan di puncak, di keadaan di mana saudara sudah tidak mampu menanggungnya, mentok kekuatan saudara. Semua cara engkau sudah upayakan dan mentok, engkau tetap dalam keadaan yang menderita. Firman Tuhan katakan, Roh datang membantu saudara dalam kelemahanmu tersebut. Saudara-saudara, sebab itu kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kehabisan kata-kata untuk berdoa atas pergumulan penderitaan yang dihadapi. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dalam 2 Korintus, firman Tuhan berkata demikian pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Haleluya. Puji Tuhan. Kelemahan di sini tidak bicara kemudian kita memilih untuk melakukan dosa loh saudara-saudara. Ya. Kata ini tidak merujuk ke sana, tidak memiliki arti itu. Kelemahan di sini bicara tentang kesusahan yang dimaksud itu tadi, penderitaan yang dimaksud berkaitan dengan kesusahan, sakit, kemudian kesukaran yang sedang alami. Bukan kelemahan berkaitan dengan dosa yang sudah turuti, no. Firman Tuhan katakan justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, kita harus memahami, saudara saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, punya sudut pandang cara melihat yang berbeda ketika ada penderitaan datang atas hidup saudara dan saya. Mengapa? Karena di situ kita mulai menyadari, saudara akan melihat kuasa Allah, kuasa kebangkitan Kristus berkarya atas hidup saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita bersyukur ketika mungkin satu kali kita diperhadapkan pada penderitaan. Haleluya. Agak susah diterima dengan akal. Tapi firman Tuhan katakan, saya ulangi ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi engkau bisa mengenal Kristus lewat kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, mengambil bagian dalam penderitaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi penderitaan itu semacam, saya gambarkan semacam sebuah space, ruang, satu keadaan di mana engkau masuk ke dalamnya, engkau ada di dalamnya. Untuk engkau bisa memahami bagaimana penderitaan Kristus yang dialaminya di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika engkau diperhadapkan pada penderitaan dalam hidupmu? Entah sakit, kesusahan, hal-hal yang rumit dalam dirimu.
Apa yang keluar dari mulut saudara? Adakah keadaan itu akan membuat engkau kecewa? Kemudian menyalahkan Tuhan? Menyalahkan orang lain? Atau menyalahkan dirimu sendiri? Tapi ataukah engkau akan memahaminya sebagai bagian, terima kasih Tuhan buat penderitaan ini. Kan aku bisa tahu bagaimana menderitanya Yesus engkau di atas kayu salib. Menjadi bagian penderitaan yang engkau alami ketika engkau sudah tinggal dalam Kristus. Menjadi bagian yang engkau alami untuk engkau bisa mengenal siapa Yesus lebih dalam hidup saudara dan saya. Tapi tidak berhenti di sana. Apa tujuannya? Apa tujuan Allah dari penderitaan yang kita alami? Supaya saudara dan saya dibawa kembali kepada bentuk. Supaya saudara dan saya dibawa kembali kepada keadaan seperti yang Allah mau. Bukan yang engkau mau. Ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya ulangi dari 10 dan 11. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan Allah apa? Mengembalikan saudara dan saya kepada keadaan, kepada bentuk yang Dia inginkan. Yang Dia mau atas hidup saudara dan saya. Kadang kita ini berjalan terlalu jauh. Jauh sekali, melangkah jauh dari apa yang Tuhan sudah rancang, dari apa yang Tuhan mau, dari bentuk yang Tuhan ingin buat dalam hidup kita yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Minggu lalu saya bicara tentang kehendak bebas. Nah, kehendak bebas ini mendorong kita, memancing saudara dan saya untuk melakukan sesuatu melampaui itu. Tuhan ingin mengembalikan kita pada keadaan, kadang Tuhan ingin kembalikan kita pada bentuk yang benar-benar Dia mau. Penderitaan punya tujuan itu, saudara-saudara. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara-saudara, kematian itu mungkin kalau saya artikan secara metafora, memiliki arti berakhirnya semua keinginan yang ada dalam diri dan hal-hal yang berusaha memuaskan diri sendiri. Ya, matinya atau berhentinya semua keinginan yang ada dalam diri, hal-hal yang berusaha memuaskan kepuasan diri kita, yang membawa kita keluar dari bentuk, dari keadaan yang dikehendaki oleh Allah. Kadang dilewatkan ke dalam penderitaan, supaya akhirnya kita menyadari satu-satunya yang bernilai dalam hidup ini, satu-satunya yang paling berharga dalam hidup ini adalah Yesus Kristus. Betapa sering kita tergoda, pikiran kita, mata kita, keinginan kita, angan-angan kita, harapan-harapan kita melenceng dari keadaan yang Tuhan mau. Melenceng dari bentuk yang Tuhan mau. Kadang kita tidak menyadarinya. Itu berjalan biasa saja. Sampai di satu titik di mana penderitaan itu datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah ingin ya saudara dan saya kembali kepada keadaan,
kepada bentuk, kepada suasana yang Dia mau. Haleluya. Karena yang Allah buat, yang Allah bentuk, yang Allah inginkan, yang Allah rancangkan, itu adalah yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Tidak hanya dalam dunia ini, tapi sampai dalam kekekalan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah ingin saudara-saudara semua pada akhirnya kau memikirkan, merenungkan, menjalani semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Allah ingin kita kembali ke sana. Kembali kepada apa yang Dia inginkan. Kembali kepada keadaan, kepada bentuk semula yang Dia mau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau engkau diperhadapkan pada sebuah penderitaan, pada satu keadaan mungkin itu sakit, kesusahan, kelemahan di dalam diri saudara, hal-hal yang tidak engkau sukai namun engkau tidak bisa menghindarinya dan itu terjadi dalam hidupmu. Mari kita belajar sama-sama mengenal Yesus lebih dalam lewat penderitaan yang kita alami. Jangan mengeluh. Jangan putus asa. Jangan kehilangan harapan. Jangan bersungut-sungut di sana. Lepaskan itu. Apalagi menyalahkan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, terima kasih untuk penderitaan ini. Ini menunjukkan aku punya pengharapan sampai di kekekalan akan kehidupan yang lebih baik. Terima kasih buat penderitaan ini. Karena Engkau Allah yang menginginkan aku kembali kepada keadaan, kepada bentuk, kepada suasana seperti yang Tuhan mau. Bukan yang saudara mau, tapi yang Dia mau. Karena Dia mengasihi saudara saya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekali lagi izinkan Tuhan membentuk hidup saudara dan saya. Bagaimana engkau bisa mengenal Yesus lebih dalam? Lewat Alkitab, itu akan membentuk pengertian saudara, pemahaman saudara tentang Allah, siapa Dia. Kau semakin akan paham lewat Alkitab. Dan pengertian pemahamanmu itu akan membangkitkan kesadaran dalam diri saudara. Dia Immanuel, Dia menyertai saudara. Dia ada bersama saudara, Dia hidup. Lalu kita melangkah lebih jauh. Tidak hanya kita mengenal Allah lewat apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti dari Alkitab. Tapi engkau rindu mengalaminya langsung. Lewat kuasa kebangkitannya yang bekerja atas hidupmu. Lewat penderitaan yang Dia izinkan kita melewatinya. Karena Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Mari percaya 3 hal ini bisa mengantar engkau mengenal Yesus semakin dalam. Ketika engkau diperhadapkan pada kesukaran, jangan hindari itu. Penderitaan, jangan hindari itu. Katakan, Tuhan ajari aku belajar untuk mengenal Engkau lebih dalam. Bawa aku untuk kembali kepada keadaan dan suasana yang Kau kehendaki. Pada bentuk yang Engkau mau. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa.